Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir proyek sebagai pengganti UAS Data Mining dengan judul Penerapan Algoritma K-means untuk Clustering pada Indeks Kebahagiaan versus Pendapatan Tiap Provinsi di Indonesia. Kelompok 8 sendiri terdiri atas saya, Fradisca Adi Nurkaimah, lalu ada Risma Made Fitriana dan Arif Nurrahman. Yang pertama, studi kasus. Judul studi kasusnya yakni penerapan algoritma K-means untuk clustering pada indeks kebahagiaan versus pendapatan tiap provinsi di Indonesia. Deskripsi singkat studi kasusnya, untuk melakukan clustering indeks kebahagiaan versus pendapatan yang diperoleh di provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2020, di mana dataset memuat 33 data dengan 5 kriteria yaitu jumlah penduduk pria, jumlah penduduk perempuan, indeks kebahagiaan, unit UMKM, dan average pendapatan. Bahasa pemrograman yang digunakan yakni Python dengan sumber data berasal dari website Kaggle, dan jenis data yang digunakan yakni data sekunder. Selanjutnya, deskripsi studi kasus. Indonesia dengan keragaman geografis, budaya, dan ekonomi memiliki variasi signifikan dalam tingkat kebahagiaan dan pendapatan di setiap provinsi. Untuk memahami hubungan antara kebahagiaan dan pendapatan, serta mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat dalam analisis sederhana, penerapan algoritma clustering seperti K-means dapat menjadi alat yang sangat berguna. Clustering dapat membantu mengelompokkan provinsi-provinsi berdasarkan kesamaan dalam dua dimensi ini, memberikan wawasan yang dapat membantu dalam perencanaan kebijakan dan program pembangunan. Studi ini bertujuan untuk menerapkan algoritma K-means untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan indeks kebahagiaan dan pendapatan rata-rata per kapita. Tujuan spesifiknya yakni untuk mengidentifikasi kelompok provinsi dengan karakteristik kebahagiaan dan pendapatan yang serupa dan menganalisis pola-pola yang muncul dari hasil clustering untuk memahami dinamika sosial ekonomi. Data bersumber dari Kaggle yang memuat 33 data dengan 5 kriteria, yakni jumlah penduduk pria, jumlah penduduk perempuan, indeks kebahagiaan, unit UMKM, dan average pendapatan. Data set yang digunakan mencakup 33 provinsi di Indonesia dan berisi informasi berikut. Yang pertama, indeks kebahagiaan yang mencerminkan tingkat kebahagiaan di setiap provinsi. Yang kedua, rata-rata pendapatan per kapita di setiap provinsi. Yang ketiga, jumlah total penduduk pria di setiap provinsi. Yang keempat, jumlah total penduduk perempuan di setiap provinsi. Dan yang kelima, jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah di setiap provinsi. Secara keseluruhan, studi kasus ini memberikan hasil clustering berupa wawasan berharga untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam pengembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Misalnya, provinsi dengan pendapatan rendah tetapi indeks kebahagiaan tinggi dapat diidentifikasi sebagai model untuk memahami faktor-faktor non-ekonomi yang berkontribusi terhadap kebahagiaan. Sementara itu, provinsi dengan pendapatan tinggi tetapi indeks kebahagiaan rendah mungkin memerlukan intervensi dalam aspek-aspek seperti kesehatan mental, lingkungan, atau layanan publik. Hasil ini dapat digunakan untuk pedoman dalam menyusun kebijakan yang lebih terarah dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai provinsi. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, data mining. Data mining merupakan suatu metode pengolahan data untuk menemukan pola yang tersembunyi dari data tersebut. Data mining dikenal pula dengan istilah pattern recognition yang dipaparkan Santosa dalam Sibarani dan Chavit 2018. Data mining adalah metode pengolahan data berskala besar sehingga memiliki peranan penting dalam berbagai bidang seperti industri, keuangan, cuaca, ilmu, hingga teknologi. Yang dipaparkan Sibarani dan Chavit pada tahun 2018. Menurut Santosa dalam Sibarani dan Chavit 2018, data mining secara umum membahas mengenai metode-metode seperti clustering, klasifikasi, regresi, seleksi variabel, dan market basket analisis. Data mining menggunakan penerapan algoritma tertentu untuk mengekstrak pola dari data, di mana proses ini secara otomatis akan mencari pola yang sederhana terhadap data yang besar menggunakan analisa tertentu.
Data mining juga menggunakan algoritma matematika yang canggih untuk mensegmen data dan mengevaluasi kemungkinan beberapa hasil yang ditetapkan oleh pengguna, yang dipaparkan oleh Dehe et al. Pada tahun 2013. Selanjutnya yakni clustering. Clustering adalah memisahkan data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki objek dalam karakteristik yang serupa, yang dipaparkan oleh Juliana et al. Pada tahun 2021. Clustering adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek dalam suatu dataset menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tinggi di antara anggotanya dan berbeda signifikan dengan objek di kelompok lain. Proses penggunaan algoritma clustering yaitu dengan mencari data pada seluruh set atau bagian dan dijadikan subkelompok, yang dipaparkan oleh Juliana et al. Pada tahun 2021. Prinsip dasar clustering melibatkan dua konsep utama, yakni homogenitas intra-cluster dan heterogenitas antar-cluster. Beberapa metode clustering yang sering digunakan yakni yang pertama K-means clustering, yang kedua hierarchical clustering, yang ketiga density-based spatial clustering of application with noise. Clustering memiliki berbagai aplikasi praktis. Dalam segmentasi pasar, clustering digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga strategi pemasaran dapat lebih efektif. Dalam analisis sosial, clustering membantu mengelompokkan pengguna media sosial berdasarkan aktivitas mereka untuk mengidentifikasi komunitas. Selain itu, clustering juga digunakan dalam deteksi anomali untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa dalam data yang dapat menunjukkan kejadian yang jarang atau anomali. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yakni Risma. Selanjutnya yang ketiga ada algoritma K-means. Salah satu algoritma clustering yaitu algoritma K-means yang berguna untuk mengelompokkan data dalam beberapa kelompok dengan beberapa cluster yang dipaparkan oleh Juliana et al. 2021. Algoritma K-means merupakan algoritma untuk metode clustering struktur non-hierarki yang mempartisi data yang tersedia menjadi beberapa kelompok. Definisinya adalah algoritma yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa, berdasarkan kesamaan atribut atau karakteristik tertentu. Dalam algoritma ini, setiap kelompok akan diwakili oleh sebuah sentroid yang merupakan titik pusat klaster tersebut. Penggunaan algoritma K-means bertujuan untuk mempermudah pemahaman data secara sistematis. Langkah-langkah algoritma K-means adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan banyak K-cluster. Yang kedua, menentukan nilai random awal atau sentroid. Yang ketiga, mencari jarak terdekat setiap data ke sentroid menggunakan persamaan jarak Euclidean, yang dimana X adalah data, mu adalah sentroid, dan N adalah jumlah data. Yang keempat, mengklasifikasikan data dengan jarak terkecil kepada kelompok terdekatnya. Yang kelima, memperbarui sentroid dari titik tengah klaster bersangkutan menggunakan persamaan 2, di mana NK adalah jumlah data dalam klaster K. Yang keenam, lakukan kembali langkah ketiga sampai kelima sampai perubahan sentroid tidak melebihi nilai toleransi error. Yang terakhir, apabila langkah 6 terpenuhi, sentroid mu pada iterasi terakhir digunakan sebagai parameter untuk pengklasifikasian data. Namun algoritma K-means ini memiliki kekurangan, yaitu sangat bergantung pada inisialisasi cluster yang dikutip oleh Rahman et al. Dalam Amalina et al. 2022. Selanjutnya yang keempat ada indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan merupakan ukuran tingkat kebahagiaan penduduk yang menggambarkan indikator kesejahteraan subjektif dalam 3 dimensi serta berguna untuk melengkapi indikator objektif. Terdapat salah satu pengukuran indeks kebahagiaan terkenal yaitu World Happiness Report yang berhasil dibuat oleh SDSN dengan didukung oleh PBB, yang dikutip oleh Halliwell, Layard, dan SES pada 2012. SDSN yang memiliki 6 dimensi tersebut dapat menggunakan indeks kebahagiaan tersebut guna membandingkan antar negara satu dengan negara lainnya.
Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa kebahagiaan masyarakat akan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan dan perkembangan sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan di Indonesia, pengukuran tingkat kebahagiaan telah dilakukan melalui survei tingkat pengukuran kebahagiaan atau STPK sedari tahun 2014 selama 3 tahun sekali. Tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia dapat diukur dari 3 dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Dalam BPJS menjelaskan bahwa kebahagiaan dapat diukur dari banyak faktor seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, hingga kondisi keamanan. Yang kelima ada pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu konsep ekonomi yang fundamental dan mencakup berbagai aspek dalam ilmu ekonomi dan keuangan. Pendapatan adalah jumlah uang atau sumber daya lain yang diterima oleh individu, perusahaan, atau entitas lain dalam bentuk periode waktu tertentu. Pendapatan dapat diperoleh dari termasuk upah, gaji, bunga, dividen, sewa, dan keuntungan usaha. Dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha kecil menengah, modal kerja, dan lokasi usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan, yang dikutip oleh Prasetyo dan Yuliana tahun 2020. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja juga menunjukkan korelasi positif dengan pendapatan di sektor informal, di mana peningkatan kedua faktor tersebut akan meningkatkan pendapatan, yang dikutip oleh Siregar dan Kuncoro tahun 2018. Selain itu, modal sosial yang mencakup jaringan sosial dan kepercayaan antar individu terbukti memiliki dampak positif terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional, yang dikutip oleh Rahmawati dan Hidayat tahun 2019. Yang keenam ada hubungan indeks kebahagiaan dan pendapatan. Hubungan antara indeks kebahagiaan dan pendapatan telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam era modern ini. Pendapatan seringkali dianggap sebagai salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap tingkat kebahagiaan individu. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini kompleks dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti kepuasan kerja, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Sachs, Stephenson, dan Wolfers dalam Angela 2018 menyatakan adanya hubungan positif antara pendapatan dan perubahan kebahagiaan. Sedangkan menurut Card et al. Dalam Angela tahun 2018 menyimpulkan bahwa pendapatan mutlak berkontribusi terhadap tingkat kebahagiaan. Ditemukan bahwa pendapatan yang lebih tinggi berhubungan dengan kebahagiaan yang lebih besar, tetapi efeknya dapat menurun setelah suatu ambang tertentu yang disebut sebagai paradoks Easterlin. Artinya, setelah mencapai tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan beberapa keinginan material, peningkatan lebih lanjut dalam pendapatan tidak selalu berdampak signifikan pada tingkat kebahagiaan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 yang dipaparkan oleh Alvarizzi et al. Tahun 2023. Van Rossum ini mengembangkan Python sebagai hobi. Selanjutnya Python berkembang menjadi bahasa pemrograman yang dipakai secara luas dalam industri dan pendidikan. Dikarenakan Python itu ringkas, sederhana, sintaks intuitif, dan memiliki pustaka yang luas. Agustina dan Dana pada tahun 2024 memaparkan bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang memiliki banyak kelebihan, sehingga menjadikannya sebagai alternatif yang sesuai dalam berbagai keperluan. Python berguna untuk berbagai keperluan seperti dapat digunakan untuk pengembangan algoritma machine learning, contohnya yaitu klasifikasi, regresi, hingga clustering, yang dipaparkan oleh Mulyadin dan Henry dalam Agustina dan Dana tahun 2024.
Maka Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat cocok dan sering digunakan untuk implementasi K-means clustering. Python memiliki berbagai pustaka yang kuat dan serbaguna untuk analisis data dan pembelajaran mesin seperti scikit-learn, LAMMPI, dan Pandas yang membuat penerapan K-means clustering menjadi mudah dan efisien. Selanjutnya untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Arif. Algoritma K-means dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Visual Studio Code sebagai text editor. Proyek ini bertujuan untuk melakukan clustering pada indeks kebahagiaan versus pendapat tiap provinsi di Indonesia. Berikut merupakan kode programnya. Kode tersebut mengimpor modul yang diperlukan, termasuk Pandas untuk manipulasi data, matplotlib.pyplot untuk visualisasi, dan K-means dari scikit-learn.cluster untuk melakukan clustering. Kemudian membaca data set dari file CSV, lalu melakukan pemilihan kolom-kolom yang akan digunakan dalam analisis, kemudian membuat variabel yang berisi data numerik untuk melakukan perhitungan. Kemudian menampilkan scatter plot untuk melihat plot data sebelum dilakukan clustering. Membuat objek K-means dengan menyatakan jumlah cluster yang diinginkan dan menggunakan nilai random state untuk kekonsistenan hasil. Kemudian fitting model ke data X dan melakukan prediksi cluster untuk setiap data. Lalu menambahkan kolom cluster ke data set yang berisi label cluster, hasil prediksi, kemudian menghitung banyaknya anggota cluster. Lalu menampilkan scatter plot untuk data yang telah diberi label cluster. Setiap cluster ditampilkan dengan warna yang berbeda dan sentroid dari setiap cluster ditandai dengan bintang merah. Lalu berikutnya merupakan hasil penyelesaiannya. Berdasarkan gambar hasil clustering dapat dijelaskan bahwa cluster 0 terdiri dari 19 provinsi, yaitu Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Klaster 1 terdiri dari 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian klaster 2 terdiri dari 11 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, NTB, dan Sulawesi Selatan. Berikut merupakan output programnya. Berikut merupakan output data yang belum diberi label. Berikut merupakan output hasil clusteringnya. Berikut merupakan output banyaknya anggota clustering. Berikut merupakan output plot scatter dari data yang digunakan setelah clustering. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.